Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Juga selamat pagi bagi saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah saudara masing-masing. Saudara, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, hari ini kami memasuki minggu-minggu terakhir di dalam tahun ini. Kami melihat bagaimana banyak air mata di dalam kehidupan kami maupun saudara-saudara kami yang lainnya. Tetapi kami juga melihat bahwa di tengah-tengah kefanaan hidup di dalam dunia ini, Engkau menjadi batu karang kami, Engkau menjadi kota benteng kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau kembali di minggu terakhir pada tahun ini, membawa hati kami kepada Engkau, untuk dihiburkan oleh firman-Mu, untuk dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran perkataan Tuhan sendiri. Pimpinlah Tuhan pemberitaan firman pada pagi ini, supaya kami boleh mengakhiri akan tahun ini dengan kekuatan yang datangnya dari Engkau sendiri. Kami lemah, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan diri-Mu di dalam hidup kami. Sertai hamba-Mu, sertai setiap jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman pagi ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Dan kita akan merenungkan satu tema yang saya harap nanti boleh memberikan kekuatan penghiburan bagi kita untuk memasuki tahun yang akan datang. Mari kita membuka bersama-sama Kitab Mazmur pasal yang ke-46. Kadang-kadang ada yang berkata Mazmur nomor 46. Kita akan merenungkan Mazmur ini ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan diberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Mari kita membaca, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara mengikuti di dalam hati. Allah Kota Benteng Kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun ini yang sebentar lagi akan berakhir, bahkan sebenarnya mulai tahun yang lalu, kita telah melihat kehidupan manusia yang sesungguhnya. Pandemi ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa hidup di dalam dunia yang berdosa ini penuh dengan ketidakpastian. Pandemi ini menunjukkan kepada kita betapa singkatnya hidup manusia. Pandemi ini menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya hidup kita. Orang yang sakit tiba-tiba, orang yang sehat bisa tiba-tiba langsung sakit, dan di dalam beberapa waktu bisa dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan hidup ini, bukan kita yang hanya mengalami di dalam abad ke-20 ini. Ribuan tahun yang lalu, para tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan juga mengalami pergumulan yang mirip dengan kita, meskipun tidak sama persis.
Mereka melihat hidup ini sesuatu yang tidak pernah ada kepastian. Oleh sebab itu di antara mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan menuliskan apa yang mereka pahami, apa yang mereka alami tentang Allah di dalam Alkitab. Salah satunya adalah di dalam kitab Mazmur. Saudara, kitab Mazmur adalah kitab yang unik dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Karena di dalam kitab ini semua isinya ada perkataan atau keluh kesah atau doa atau harapan dari manusia kepada Allah. Jika di dalam kitab nabi-nabi Tuhan yang berfirman kepada manusia, maka di dalam kitab Mazmur semua arahnya adalah bottom up, dari bawah menuju ke atas. Doa, pengharapan, curahan hati, keluh kesah, pujian, semua dituangkan di dalam kitab Mazmur ini. Dan di dalam beberapa kitab Mazmur yang kita kenal sepanjang 150 pasal, ada beberapa Mazmur-Mazmur penting yang menunjukkan bagaimana penulisnya merasa ditolong, merasa dikuatkan, merasa dihibur oleh Allah. Saudara, salah satu Mazmur yang menyatakan pertolongan Allah kepada umatnya itu adalah Mazmur 46 yang kita baca. Mazmur ini sangat indah sekali, saudara sekalian. Bahkan dijadikan inspirasi oleh Martin Luther ketika dia menuliskan "A mighty fortress is our God." Allah benteng kita yang kukuh. Saudara pasti tahu lagu itu. Lagu itu muncul dari Mazmur 46. Bahkan komposer terkenal Johann Sebastian Bach pernah menuliskan satu kantatah yang indah berdasarkan Mazmur 46. Nah, saudara, sebelum kita menggali Mazmur ini, saya ingin mengajak kita melihat latar belakang Mazmur 46. Setiap Mazmur yang dituliskan selalu memiliki background. Tidak tiba-tiba penulis itu kengangguran lalu tulis-tulis puisi, tidak. Pasti ada latar belakangnya. Saudara-saudara, apa latar belakang Mazmur 46 ini? Beberapa pentafsir seperti Bapak Reformator John Calvin dan juga pentafsir Alkitab Warren Wiersbe di dalam tafsirannya mengatakan bahwa Mazmur 46 ini menyatakan pertolongan Allah kepada Raja Hizkia di Yerusalem yang pada waktu itu dikepung oleh Sanherib Raja Asyur tahun 701 sebelum Kristus. Ini peristiwa dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 19. Kalau saudara membaca cerita itu, saudara akan menemukan satu cerita yang sangat mengerikan luar biasa. Itu teror yang terbesar yang mungkin pernah dihadapi oleh Hizkia di dalam hidupnya. Tafsiran yang lain dikatakan oleh pentafsir Puritan Matthew Henry, dia mentafsirkan Mazmur 46 ini mencatat kemenangan Daud di dalam peperangan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mana yang benar dari latar belakang ini? Kita tidak bisa memastikan. Mungkin dua-duanya ada benarnya. Maka saudara, ketika kita merenungkan Mazmur 46 ini, kita juga tidak pernah jelas siapa penulis dari Mazmur yang sangat indah ini. Beberapa mengatakan ini ditulis sendiri oleh Hizkia setelah dia ditolong oleh Allah melewati kesulitan besar di dalam peperangan. Yang lain mengatakan Mazmur ini juga mungkin ditulis oleh Raja Daud sendiri sebagai pujian kepada Tuhan setelah dia mengalami banyak kemenangan di dalam peperangan. Saudara, apapun latar belakangnya, siapapun penulisnya, yang jelas Mazmur 46 ini sudah menjadi bagian di dalam Alkitab kita. Maka ketika kita membaca Mazmur 46 ini, saudara perhatikan penulis dari Mazmur ini mengatakan di dalam bentuk kalimat jamak kita. Tuhan itu adalah pelindung, pertolongan bagi kita. Saudara, tadi kita membaca di dalam pembukaan daripada Mazmur 46 ini. Di situ dikatakan dengan nyanyian alamot. Saudara, apa dari arti dari kata alamot di dalam Mazmur 46 ini?
Saudara, alamat itu di dalam bahasa Ibrani artinya young woman, perempuan muda. Maka banyak pentafsir memberikan tafsiran yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan ini dinyanyikan oleh kaum wanita dan sebagainya. Tetapi saya lebih setuju mengartikan bahwa alamat di sini ini ada satu pujian. Mazmur 46 ini ada satu pujian yang dinyanyikan secara soprano, berarti dengan memakai female voice, nada perempuan dengan nada yang tinggi. Ini ada satu ungkapan sukacita, ungkapan keyakinan iman yang dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Saudara-saudara, kita lihat Mazmur 46 ini menyatakan sesuatu yang unik. Kalau kita membaca kitab-kitab Mazmur, biasanya kitab Mazmur ini dimulai dengan satu keluh kesah, lalu diakhiri dengan pertolongan Tuhan. Tetapi beberapa Mazmur, termasuk Mazmur 46 ini, justru ditulis dengan terbalik. Diawali dengan satu keyakinan iman. Saudara, saya menyebut Mazmur 46 ini adalah satu kredo, satu pengakuan iman tentang Allah yang dia kenal. Ini juga sama dikatakan oleh Charles Spurgeon di dalam tafsirannya. Dia menyebut Mazmur 46 ini sebagai the song of holy confidence, satu pujian terhadap keyakinan diri yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 46 terbalik dengan banyak Mazmur yang lain. Tidak dimulai dengan keluh kesah, tidak dimulai dengan ratapan, tapi dimulai dengan satu pujian, pengagungan, keyakinan iman bahwa Allah adalah pelindung di dalam hidupnya. Maka saudara lihat di dalam ayat kedua, Allah itu bagi kita. Penulis Mazmur ini tidak mau egois. Dia tidak mengatakan Allah itu bagiku tempat perlindungan, tidak. Dia mengajak pembacanya, mengajak saudara dan saya hari ini untuk bersama-sama berseru seperti dia. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Satu kalimat yang mencerminkan keyakinan iman yang luar biasa sekali. Ini ada satu kredo yang muncul dari seorang pemazmur, siapapun itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini akan dibagi menjadi dua skema besar. Skema pertama, saya akan berbicara dari mana pemazmur ini bisa mendapatkan keyakinan iman sehebat ini. Kita semua rindu seperti pemazmur ini, bukan? Tapi nanti kita akan lihat Mazmur ini muncul bukan di dalam keadaan yang tenang. Kita akan belajar dari mana dia muncul keyakinan iman sebesar ini. Skema kedua, kita akan mencoba memaknai Mazmur ini di dalam hidup kita sehari-hari pada zaman sekarang. Apa relevansinya bagi kita? Saudara-saudara, dari manakah pemazmur memiliki keyakinan seperti yang dia katakan di dalam Mazmur 46 ini? Tidak banyak orang bisa mengatakan kalimat seperti Mazmur 46 ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan pertolongan. Saudara-saudara, ada beberapa poin penting di dalam perenungan saya yang akan saya bagikan. Dari mana dia memperoleh keyakinan seperti ini? Pertama, saudara, Mazmur ini didasarkan kepada pengenalan akan Allah yang benar. The true knowledge of God. Mengenal Allah yang benar. Ini penting sekali mengawali Mazmur ini. Saudara-saudara, siapapun yang menuliskan Mazmur ini bagi saya tidak terlalu penting. Tetapi yang paling penting, Mazmur ini menunjukkan penulisnya memiliki pengenalan, penulisnya memiliki relasi yang indah dengan Allah. Entahkah itu Daud, entahkah itu Hizkia, dua-duanya adalah orang yang mengenal Allah dengan baik dan benar di dalam hidupnya. Saudara, background tadi saya katakan dari Mazmur ini kalau ditulis oleh Hizkia, itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja 18. Hizkia menjadi raja
pada usia 25 tahun. Dan dia memerintah dicatat selama 29 tahun. Umur 25 jadi raja. Mestinya ini umur masa pemuda. Banyak orang di dalam masa ini tidak memikirkan Tuhan. Yang dipikirkan hura-hura, yang dipikirkan seneng-seneng, yang dipikirkan sekolah, yang dipikirkan mulai berbisnis, yang dipikirkan mulai bagaimana saya mencari teman hidup. Tapi kalau saudara membaca 2 Raja-Raja 18 ayat ketiga, di situ dicatat Hizkia berbeda dengan kebanyakan pemuda di dalam zamannya. Saudara, Alkitab mengatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Saudara-saudara, ini menunjukkan relasi Hizkia dengan Allah. Ini menunjukkan pengenalan Hizkia tentang Allah. Maka saya mengatakan poin pertama, dari mana Mazmur ini muncul? Selalu dimulai dari pengenalan dan relasi akan Allah dengan tepat dan benar. Saya selalu berkhotbah dan mengatakan di mana-mana tempat saya berkhotbah, saudara, kekristenan sekarang ini mengalami satu declining, satu kemerosotan, kemunduran, baik di dalam iman maupun di dalam teologi. Allah seperti apa yang sekarang dikhotbahkan di dalam banyak gereja, saudara? Allah penyembuh, Allah pemberi kemakmuran, Allah pemberi sukses, pemberi kekayaan, atau Allah seperti apa yang selama ini kita kenal di dalam hidup kita? Saudara-saudara, Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 18 jelas menunjukkan dia mengenal Allah yang dia sembah. Dia mengenal Allah yang dia layani. Dia berelasi dengan tepat dengan Allah itu. Maka dia tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Warisan dari leluhurnya, patung-patung berhala, bukit-bukit pengorbanan semua dihancurkan. Karena itu menjadi satu kejijikan di mata Tuhan. Saudara, inilah orang yang akhirnya bisa mengatakan Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dia mengenal siapa Allah yang dia layani. Iman Kristen ini bukan iman yang membabi buta, saudara. Iman Kristen bukan iman yang blind faith, iman yang buta. Pokoknya percaya, mujizat pasti terjadi, pokoknya percaya. Itu iman yang buta. Saudara, di dalam hidup kita sehari-hari, kita juga tidak sadar kita seringkali memakai prinsip iman yang membabi buta. Kalau kita pergi naik pesawat, saudara tidak kenal pilotnya siapa kan? Saudara tidak tanya, kamu pilot lulusan mana? Nilaimu berapa? Kamu kemarin mabuk enggak semalam? Dugem enggak kamu? Kita tidak pernah tanya. Kita naik aja pesawat itu, kita tidak ngerti pilotnya apa yang terjadi dengan dia. Mungkin saat dia nyetir, emosinya lagi enggak stabil, dia punya penyakit tertentu, kita tidak pernah tahu. Itu blind faith, saudara. Tetapi orang Kristen, anak Tuhan, umat Allah, penulis Mazmur 46 ini bukan blind faith, bukan iman yang buta. Dia mengenal siapa Allah yang dia sembah dengan baik sekali. Itulah sebabnya dia bisa menuliskan Mazmur ini dengan indah di dalam Alkitab kita. Saudara-saudara, Daud juga orang yang sama. Daud orang yang mengenal Tuhan. Daud orang yang berelasi dengan Allah. Maka kalaupun dianggap Daud yang menuliskan Mazmur 46, saya setuju saja. Karena Daud juga mengenal Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani secara personal, secara intim di dalam hidupnya. Saudara, ini poin yang penting sekali, saudara. Nah, di dalam Mazmur 46 ini perhatikan, Allah disebut dengan 3 sebutan berbeda sepanjang Mazmur 46 ini. Pertama, dia disebut sebagai the most high, Allah yang di tempat maha tinggi. Kedua, dia disebut dengan istilah Lord Yahweh. Dan ketiga, dia disebut dengan the God of Jacob, Allahnya Yakub.
Ini menunjukkan pemazmur ini memiliki satu perspektif yang luas. Dia mengenal Allah dengan dimensi yang begitu dalam dan luas, sehingga dia bisa menjabarkan Allah dengan 3 sebutan yang berbeda sepanjang mazmur ini. Mari saudara-saudara, poin ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berelasi dengan Allah, jangan hanya berelasi ketika kita ada di dalam masalah. Banyak orang Kristen hanya jadikan Allah kota benteng yang kokoh, Allah perlindunganku. Ketika masalah sudah datang, lalu baru cari Tuhan, bingung. Cari Tuhannya saja di mana kagak tahu, saudara. Pemazmur tidak seperti itu. Pemazmur memiliki relasi yang hidup dengan Allah, sehingga dia bisa mengatakan Allah itu bagi kita ada tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara-saudara, relasi dengan Tuhan, pengenalan Allah yang benar, itu ada fondasi dari iman setiap orang percaya. Lalu pertanyaannya saudara, dari manakah kita mengenal Allah dengan benar? Bagaimana Allah bisa kita kenali dengan tepat dan benar di dalam hidup kita? Bukan lewat mimpi, bukan lewat penglihatan, bukan lewat nubuat-nubuat, bukan lewat ajaran-ajaran titik karu-karuan. Tapi kembalilah kepada firman Tuhan yang sejati. Kembalilah kepada pengajaran yang ortodoks. Di dalam Alkitab, belajar betul-betul. Karena inilah satu-satunya wahyu Allah yang diberikan kepada kita selama di dalam dunia ini. Mari saudara-saudara, hamba Tuhan yang berkhotbah terlalu banyak terus ngomong Tuhan berfirman kepadaku, Tuhan kasih mimpi aku, Tuhan kasih nubuatan aku. Tinggalkan hamba Tuhan seperti ini. Dan kembalilah kepada pengajaran yang benar. Sesulit apapun kita mengerti firman Allah, tetap inilah dasar fondasi pengenalan kita tentang Allah. Maka saudara, Tuhan memberikan kepada kita PR yang panjang di dalam hidup kita. Itu terus belajar firman Tuhan, mengenal Allah melalui wahyunya, Alkitab di tangan kita. Selama kita malas baca Alkitab, selama kita malas bergumul dengan Alkitab, jangan harap di dalam hidupmu engkau akan mengenal Allah yang sejati dalam hidupmu. Omong kosong. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Tuhan katakan kepada kita di dalam Mazmur 46 ini. Maka di dalam ayat 10 lihat Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Kalimat ini muncul berulang-ulang di dalam Alkitab, saudara. Be still and know that I am your Lord. Berdiamlah dan kenalilah akulah Allahmu. Saudara, inilah hasil perenungan dari penulis Mazmur 46 ini. Kita jangan hanya mau mengenal Allah yang cocok dengan kemauan kita, saudara. Oh, kalau Allahnya kayak begitu saya enggak suka. Oh, Allahnya seperti ini saya enggak senang. Saya mau dengar, saya mau mengenal Allah yang cocok menyenangkan saya. Celakalah kita kalau kita jadi orang Kristen seperti itu. Orang Kristen tak boleh pilih-pilih Allah yang cocok senangkan saya. Kalau dia tolong saya, haleluya. Kalau dia sembuhkan saya, puji Tuhan. Kalau dia membebaskan saya dari problem, haleluya, praise the Lord. Tapi kalau dia memberikan banyak pergumulan di dalam hidup, saya tidak suka dengan Allah seperti ini. Ini bukan orang Kristen yang sejati. Nanti kita akan lihat, saya akan tunjukkan Mazmur 46 ini ditulis justru di balik air mata yang berat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 46 menunjukkan kepada kita betapa dangkalnya sebenarnya pengenalan kita akan Allah. Iman kita dibandingkan dengan penulis Mazmur ini tidak ada apa-apanya. Dia sudah melewati perjalanan hidup yang panjang mengenal Allah sehingga dia bisa tuliskan Mazmur ini bagi kita. Maka orang Kristen sepanjang hidup kita harus mau menuntut diri mengenal Allah. Hal yang terindah di dalam hidup kita adalah kita boleh
menikmati Allah dan memuliakan Allah. Itulah yang paling penting di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah faktor yang pertama. Dari mana Mazmur ini muncul? Dari pengenalan Allah yang beres, yang benar, yang intim antara pemazmur dengan Allahnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini muncul sekaligus dari pengenalan diri yang benar di hadapan Allah. Saudara perhatikan, ketika pemazmur ini menuliskan mazmur ini, secara tidak langsung dia mengakui dirinya, dia bergantung kepada Allah. Allah itu bagi kita kota perlindungan dan penolong. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Kalimat ini menunjukkan dia tidak berdaya, dia tidak mampu, dia bergantung kepada Allah 100% di dalam hidupnya. Saudara membaca Mazmur 46 ini, sama sekali saudara tidak menemukan sedikit pun kesombongan di dalam diri penulis. Sebaliknya dia terus merendahkan diri di hadapan Allah. Ada satu kalimat menarik di dalam lagunya Josh Groban, You Raise Me Up. Lagu yang sudah lama kita dengar beberapa tahun lalu begitu populer. Di dalam satu bait itu dikatakan, I am strong when I am on your shoulder. Aku menjadi kuat ketika aku ada di pundakmu. Saudara-saudara, ini menggambarkan seperti yang sering kita lihat di dalam lukisan domba yang digotong oleh sang gembala. Dia merasa aman, dia merasa kuat, dia merasa tenang ketika dia ada di bahu sang gembala, digotong sendiri oleh gembala tersebut. I am strong when I am on your shoulder. Saudara-saudara, inilah yang dituliskan oleh penulis Mazmur 46 ini. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan karena dia hanya mengenal dirinya sebagai seorang yang penuh kelemahan dan tidak berdaya. Sekarang kita akan melihat bagaimana pemazmur ini bisa menuliskan mazmur yang begitu indah. Saudara, mazmur ini tidak muncul ditulis dari keadaan yang tenang, saudara. Santai-santai di pinggir pantai lalu tulis-tulis mazmur, tidak. Diam-diam di bawah pohon rindang lalu tulis-tulis puisi, tidak. Di dalam 2 Raja-Raja 18 dan 19 tadi saya katakan, Hizkia diserang oleh Sanherib Raja Asyur dengan kekuatan yang luar biasa. Ini teror terhebat di dalam hidup Hizkia. Dan di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat pertama, setelah Hizkia dikatakan mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu ia masuk ke rumah Tuhan. Saudara, Hizkia ketika mendengar serangan dari Sanherib, dia tidak ngatur strategi. Wah, ini harus lawan dengan strategi ini, kamu atur pasukan. Tidak, dia harus mengoyakkan pakaiannya, tanda berkabung. Lalu dia masuk ke rumah Tuhan, dia berdoa kepada Allah. Indah sekali kan? Mazmur ini menunjukkan pengakuan, saya orang yang lemah, saya tidak berdaya, saya butuh Engkau Tuhan sebagai penolong, sebagai kekuatanku. Saudara-saudara, mengapa iman Kristen terus mengatakan dan mengajarkan kita harus lemah di hadapan Allah? Ini filosofi hidup yang berbeda dengan dunia, saudara. Dunia selalu mau jadi nomor 1, jadi paling hebat, paling kaya, paling top, paling terkenal, pokoknya paling. Alkitab selalu mengatakan paling rendah, paling hina, paling lemah, paling tidak berdaya, paling berdosa. Ini satu filosofi hidup yang kontras antara Alkitab dengan iman Kristus, dengan dunia. Mau saudara-saudara lihat, di dalam bagian ini, penulis Mazmur 46 juga berlaku hal yang sama. Dia merasa lemah di hadapan Allah. Ini satu paradoks iman Kristen. Seperti Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau mungkin cabut duri dalam dagingku ini. Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aneh ya iman Kristen ya. Justru kalau kita merasa kuat, kita akan dianggap lemah.
kita justru akan menunjukkan kelemahan kita. Tetapi pada waktu kita merasa lemah di hadapan Tuhan, Tuhan justru menjadikan kita kuat. Ini paradoks iman yang sulit dimengerti oleh ilmu pengetahuan manusia. Saudara-saudara, penulis Mazmur 46 ini juga sama. Dia mengoyakkan pakaiannya, dia cari Tuhan, dia tidak atur strategi perang. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Allah. Sepanjang Alkitab, saudara, kita akan menemukan pola yang sama. Yeremia 17 ayat 5, Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Di dalam masalah yang kita hadapi, problem pergumulan yang kita temui, siapa yang pertama kali kita cari di dalam hidup kita? Oh, saya kenal pejabat itu. Saya kenal pejabat yang lain. Oh, enggak, saya lebih kenal, lebih tinggi derajatnya. Hizkia tidak seperti itu. Dia cari Tuhan. Dia berdoa kepada Allahnya. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 7, kontras dari ayat kelima, Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari itu Hizkia menghadapi satu teror yang luar biasa mengerikan. Ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat ke-33. Ketika Sanherib itu mengepung Yerusalem, dia menantang Allah. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Ini kalimat yang sombongnya luar biasa, saudara. Dia pikir dia bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain, maka dia menggertak Hizkia dengan kalimat yang sama. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Yahweh Allahmu sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Saudara, apa yang dikatakan Sanherib bukan omong kosong. Dia memang betul-betul raja yang hebat, mengalahkan banyak negara. Dan sekarang dia mentaklukkan Yerusalem. Dia gertak Hizkia dengan kalimat teror seperti ini. Kalau saudara menghadapi seperti Hizkia, apa yang kita lakukan, saudara? Ini yang tadi kita catat. Hizkia masuk ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dan saudara lihat, Tuhan malam itu mengirim malaikatnya untuk menyatakan kemuliaannya. Di dalam satu malam, 185.000 pasukan Asyur, pagi-pagi Hizkia lihat sudah jadi bangkai semua. Ini kemarin yang saya khotbahkan, malaikat seringkali diutus oleh Tuhan sebagai alat the judgment of God. Maka para gembala ketika melihat malaikat langsung ketakutan. Mungkin ingat cerita ini. Saudara, Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan membenci orang yang merasa diri kuat. Pada waktu Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan Israel, Firaun menghina, siapa Allahmu? Aku tidak kenal. Ya memang tidak kenal. Dan ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Firaun, Tuhan basmi habis pasukan Firaun. Saudara-saudara lihat, ketika kita lemah, disitulah kita akan merasa mendapat kekuatan dari Tuhan. Maka di dalam ayat 9 sampai 10 pemazmur mengatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, dan mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Saudara, ayat ini cocok dengan peristiwa apa yang Hizkia lihat. Dia tidak usah berperang, kan Tuhan yang berperang bagi dia. Membunuh pasukan Sanherib di dalam satu malam. Jadi saudara lihat, Mazmur ini muncul dari pengenalan diri yang tepat. Saya orang yang lemah, saya tidak berdaya. Saya membutuhkan Engkau Tuhan di dalam hidupku. Saudara, yang ketiga, dari mana pemazmur ini bisa menuliskan mazmur yang indah ini? Ketiga bagi saya adalah kerelaan hati untuk menjalani pembentukan Allah di dalam hidupnya. Hizkia rela dibentuk Allah. Daud juga rela dibentuk Allah.
maka mungkin di antara dua ini menuliskan mazmur yang sangat indah sekali. Saudara, mazmur ini saya percaya adalah mazmur yang gampang diingat, bahkan sering dinyanyikan jadi pujian, tapi ini mazmur yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena pemazmur pada waktu menuliskan mazmur ini muncul dari banyak air mata dan penderitaan. Saudara lihat di dalam ayat kedua sampai ayat ketiga, di sana pemazmur menuliskan apa yang dia alami dari bahaya alam. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ini yang disebut dengan natural evil, penderitaan yang muncul karena alam. Kita dikejutkan saudara, beberapa minggu lalu Gunung Semeru kan tiba-tiba meletus, membuat dan membuat banyak orang menderita luar biasa. Ini disebut dengan natural evil. Maka pemazmur ini juga mengalami hal yang sama. Dia melihat alam begitu jahat, begitu bisa merusak hidup manusia. Tetapi di ayat 6-9 dia berbicara tentang bahaya dari manusia. Bangsa-bangsa ribut dan semua yang terjadi itu adalah gambaran apa yang dialami oleh Hizkia dan Daud ketika mereka menghadapi penderitaan dari manusia yang lain. Saudara, di dalam ayat 4-5, saudara akan menemukan bagaimana pemazmur ini melukiskan apa yang dia rasakan di tengah-tengah penderitaan itu. Perhatikan saudara, dia mengatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalam kota itu, dan kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ini persis dengan gambaran apa yang dialami oleh Hizkia. Ya, pagi-pagi dia melihat Tuhan sudah menolong dia. Karena Allah tinggal di kota itu. Saudara, penulis mazmur ini mengkontraskan antara tadi laut bergelora, gunung bergelora dengan satu istilah sungai. Di kota itu ada sungai. Ini bahasa kiasan saudara, karena di Yerusalem itu tidak ada sungai. Sungai ini satu bahasa kiasan metafora yang menggambarkan ketenangan. Artinya penulis mazmur ini ingin mengkontraskan. Di luar sana laut itu bergelora. Dunia tidak ada kepastian. Di luar sana banyak orang mengancam jiwanya. Tetapi aku tinggal di kota Allah. Ada sungai yang tenang di dalamnya. Sungai di dalam Alkitab itu ada satu simbol daripada ketenangan. Maka di dalam Taman Eden, Tuhan memberikan 4 sungai yang ada di dalam Taman Eden tersebut. Ini yang dijadikan satu pengalaman. Dia merelakan diri dibentuk oleh Tuhan. Melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Dia memberikan diri dibentuk oleh Tuhan, melewati banyak lembah kekelaman, air mata, sehingga ketika dia sudah melewati semua itu, dia bisa menuliskan mazmur yang begitu indah ini. Saudara-saudara, Bapak Reformator John Calvin ketika saya baca di dalam tafsiran Mazmur 46 ini, dia mengatakan kalimat, iman kita sungguh-sungguh diuji dan betul-betul diuji hanya ketika kita dibawa oleh Allah menghadapi severe konflik, konflik yang begitu hebat, pergumulan yang begitu hebat, dan ketika sepertinya bahkan neraka itu membuka mulutnya untuk menelan kita. Saudara, inilah cara Allah membentuk kita. Inilah cara Allah menguji iman kita, bukan ditempatkan di tempat yang enak, bukan melewati hanya padang rumput yang hijau, tapi juga kadang-kadang membawa kita kepada lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Tetapi disitulah, momen seperti itulah, pemazmur bisa menuliskan Mazmur 46 ini. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Saudara, ini 3 alasan
yang menjadikan pemazmur ini bisa menuliskan mazmur yang begitu indah bagi kita. Maka apa sekarang relevansinya dengan hidup kita sehari-hari? Bagaimana kita memaknai mazmur ini di dalam hidup kita sehari-hari? Betulkah Allah itu sebagai penolong sangat terbukti bagi kita? Saudara-saudara, saya akan membagikan dua perenungan penting di dalam skema yang kedua ini. Pertama, ketika kita membaca Mazmur 46 ini, saudara, ingat, Mazmur ini bukan berkata kita akan diluputkan dari bahaya. Mazmur ini tidak menjamin kita akan diluputkan dari air mata. Ketika kita menjadikan Allah itu kota benteng kita, kita mungkin justru tetap di dalam bahaya, tetapi kita disertai oleh Allah. Mazmur ini justru mengingatkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada air mata, bukan berarti tidak ada pergumulan di dalam hidup kita. Tapi Mazmur ini justru mengingatkan kepada kita di tengah-tengah air mata seperti Hizkia dan Daud yang alami. Di situ mereka merasakan penyertaan dan pemeliharaan Allah. Ini cara berpikir yang benar, saudara. Kekristenan menjadi rusak karena teologi kemakmuran. Ikut Tuhan lancar, ikut Tuhan sukses, ikut Tuhan tidak ada masalah, haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Gila. Tak ada Alkitab mengajarkan kekristenan seperti itu. Mazmur 46 justru muncul dari air mata. Bapak reformator Martin Luther, satu generasi di atas John Calvin, dia pernah mengatakan, saya tidak akan mengerti sebagian dari mazmur-mazmur di dalam Alkitab ini, kecuali ketika saya berada di dalam penderitaan. Ini kalimat luar biasa, saudara. Saya tidak akan mengerti sebagian dari mazmur-mazmur di dalam Alkitab ini, kecuali saya sedang berada di dalam penderitaan. Saudara-saudara, Mazmur 46 muncul dari satu pergumulan seorang anak Tuhan tentang Allah, melihat realitas kehidupan yang begitu mengerikan, tapi dia tetap bisa berkata, Allah bagi kita kota perlindungan dan pertolongan, dan terbukti di dalam kesesakan. Saudara-saudara, ini adalah hal pertama yang harus muncul di dalam diri kita, bagaimana kita memaknai akan Mazmur 46 ini di dalam hidup kita. Jangan berharap ikut Tuhan akan lancar, jangan berharap ikut Tuhan semuanya akan enak, tidak. Kedua, saudara, bagaimana sekarang kita memaknai Mazmur 46 ini? Di balik ayat yang begitu indah, setiap kali kita membaca ayat ini, kita akan menemukan pemazmur ini memiliki satu penyerahan diri yang total kepada Allah. Ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Allah, ketika dia menjadikan Allah itu kota benteng di dalam hidupnya, dia trust 100% kepada Allah tersebut. Dia tidak bertanya, Tuhan, kalau saya serahkan hidupku kepada Engkau, apa sih yang akan kamu lakukan buat saya? Enak enggak Tuhan? Cocok enggak dengan saya Tuhan? Tidak. Saudara lihat, dia trust 100%. Dia tak bertanya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi next dengan hidup saya Tuhan? Tidak. Saudara-saudara, ini adalah hal kedua, bagaimana kita memaknai Mazmur yang begitu indah sekali. Pertolongan Tuhan, caranya Tuhan, waktunya Tuhan, Tuhan yang akan menentukan bagi kita, dan dia trust 100% kepada Tuhan. Saudara, cara Tuhan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan ketika dia menolong kita, bukan. Waktunya Tuhan ketika menolong kita juga seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bangsa Israel harus tunggu 400 tahun lebih sebelum Musa datang kembali ke Mesir membebaskan mereka. Abraham harus tunggu 25 tahun baru Ishak lahir di dalam kehidupan keluarga. Cara Tuhan, waktunya Tuhan seringkali menurut kita terlalu lama, terlalu lambat. Tetapi pemazmur 46 ini, ketika dia mau percaya kepada Allah,
ketika kita mau masuk ke dalam kota perlindungan itu, dia trust 100%. No question, tidak ada pertanyaan. No condition, tidak ada syarat. Tuhan, saya mau trust kepada kamu ya. Cuma ada syaratnya Tuhan. Mesti kamu harus tolong saya besok hari. Enggak, saudara. Dia trust tanpa syarat, tanpa apapun. Dia mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bahkan kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita, seolah-olah Tuhan itu akan berdiam diri. Seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Terjemahan bahasa Inggris sedikit berbeda dengan LAI kita. LAI mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahasa Inggris menggunakan He ever present help. Jadi Allah itu selalu hadir. Allah itu selalu available, ada setiap saat menolong kita. Tapi seringkali di dalam hidup kita, ketika kita mau trust kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Seolah-olah Tuhan absen di dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan berdiam diri di hadapan kita. Saudara Stefanus mati di rajam batu. Menurut saudara dia ditolong Tuhan atau tidak? Loh, dia ini mengabarkan Injil. Dia melayani Tuhan. Ketika dia dirajam batu, berdarah-darah. Kok Tuhan tidak tolong ya? Kok tidak batunya mental semua balik kepada yang lempar. Lalu dia berdiri kuat? Tidak. Ya berdarah-darah. Sampai berdoa, kemudian dia mati. Di mana pertolongan Tuhan? Itulah cara Tuhan menolong dia. Di dalam Mazmur 46 ini, menuntut suatu trust 100% total di dalam hidup kita. Saudara, tidak gampang loh jadi orang Kristen. Tidak gampang loh jadi anak Tuhan. Kalau ada pendeta, hamba Tuhan ngomong jadi orang Kristen gampang, jadi orang Kristen enak, itu bohong besar, saudara. Tuhan berkata, siapa mau ikut aku harus pikul salib dan menyangkal diri di dalam hidupnya. Inilah Mazmur 46. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebentar lagi di dalam hitungan tidak sampai seminggu, kita akan mengakhiri tahun ini, bukan? Kita memasuki masa yang baru, 2022. Apa yang akan terjadi di depan? Tidak ada yang tahu, saudara. Gelap bagi kita, terang di mata Tuhan. Amin. Kita gelap, tidak tahu apa 2022. Akankah pandemi ini berakhir? Belum tentu. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Kita tidak tahu. Tapi semua di mata Tuhan adalah terang. Dia sudah berjalan melampaui kita di ribuan kilometer, jutaan kilometer di depan kita. Maka kita boleh menjadikan dirinya sebagai kota benteng kita yang kuat. Kota perlindungan kita. Saudara, maukah kita seperti pemazmur ini menyerahkan hidup kita, memasuki tahun-tahun yang baru di dalam kehidupan kita hanya bersandar sepenuhnya kepada Allah kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh jadi persiapan bagi kita memasuki tahun ke depan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadikan Dia benteng kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sebentar akan memasuki tahun yang baru, mengakhiri tahun yang lama di dalam hidup kami. Kami mengalami kegentaran yang luar biasa, Tuhan. Karena di dalam keterbatasan kami, di dalam keberdosaan kami sesungguhnya tidak tahu apa yang akan terjadi, baik bagi bangsa kami, bagi hidup kami, bahkan bagi seluruh dunia di muka bumi ini. Tetapi firman-Mu pagi ini boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kami, bahwa Engkau Allah yang selalu ever present, selalu hadir di tengah-tengah umat-Nya, yang siap menjadi kota perlindungan, menjadi penolong di dalam segala kesulitan dan pergumulan hidup kami. Jadikan firman-Mu ini satu landasan bagi kami, Tuhan, supaya kami terus belajar mengenal Engkau dengan baik dan benar di dalam hidup kami, bahkan menyerahkan diri kami seutuhnya 100% di
di dalam kedaulatan dan pimpinan tangan Tuhan sendiri. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala hidup kami berdoa. Amin.